Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam jumpa dalam Komsel Gathering 2023 ini. Luar biasa ya. Kiranya di tengah-tengah sukacita kita malam hari ini, Tuhan kita juga bersukacita karena kita. Amin. Jadi enggak hanya kita yang bersukacita, tapi Tuhan bersukacita atas gerejanya. Tuhan bersukacita atas umat karena umatnya juga. Puji Tuhan. Ya, kita ambil waktu 20 menit ini untuk kita dengar pesan Tuhan ya malam hari ini sebelum ada acara-acara berikutnya. Ya, saudaraku, kita bersyukur kalau kita telah merayakan 78 tahun Indonesia merdeka. Ya, luar biasa berkat dan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi Indonesia. Ya. Begitu banyak ya. Begitu banyak pembangunan yang sudah dilakukan di bangsa ini, di negeri kita ini, ya. Jalan-jalan dibuat supaya masyarakat yang tinggal di perbatasan, di daerah terisolir, ya, di pulau-pulau terdepan, mereka juga merasakan bahagianya, nikmatnya, dan bangganya jadi bangsa Indonesia ini. Dan di ulang tahun yang ke-78 ini ada satu tema moto yang dicanangkan, yaitu terus melaju untuk Indonesia maju. Apa? Iya, terus melaju untuk Indonesia maju. Nah, hal ini juga menginspirasi kita semua bahwa orang percaya juga perlu terus melaju. Ya, di dalam Tuhan. Karena Tuhan mau supaya semua murid-murid Yesus, semua kita orang percaya tidak hanya berhenti di satu titik, tidak hanya berhenti di satu kondisi, ya. Tidak hanya berhenti di satu berkat, tidak hanya berhenti di satu mujizat, tapi Tuhan mau untuk murid-muridnya, orang percaya terus melaju, bergerak maju, bertambah maju, meningkat dalam apa? Dalam berkat, dalam pengenalan, dalam pengalamannya dengan Tuhan. Ya, kita bisa belajar malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, dari sebuah kisah, ya. Di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saudaraku, ayat ini ya didahului dengan sebuah peristiwa ya di mana murid-murid Yesus baru saja ngalamin mujizat yang luar biasa yang Yesus lakukan, yaitu apa? Dengan 5 roti, 2 ikan. Orang yang ribuan begitu banyak bisa makan kenyang lewat mujizat yang Tuhan lakukan ini. Ya. Tapi lagi asik-asiknya menikmati mujizat yang Tuhan lakukan. Ya. Makanannya juga sisa loh dari 5 roti 2 ikan itu. Tapi kok ya Tuhan itu, Yesus ya berkata, sesudah peristiwa itu Yesus segera firman Tuhan katakan, memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu. Lagi asik-asiknya menikmati mujizat. Ya, sekali-sekali kan enggak apa-apa kalau udah malam sekalipun ya, untuk bermalam panjang, ya seperti malam ini. Wong makanannya juga berlimpah. Tapi Yesus bilang, cepat, segera naik ke perahu dan pergi ke seberang. Sedangkan orang-orang banyak itu disuruh pulang. Apa di balik keadaan semuanya ini? Ya, klik. Kita mundur dari sebuah kenapa Tuhan bikin mujizat ini? Bapak Ibu Saudara, Tuhan mujizat 5 roti 2 ikan ini berawal dari sebuah perintah, sebuah usul ya. Murid-murid itu
diusul sama Yesus, datang kepada Yesus dan berkata seperti ini. Ya, hari sudah malam, ya. Itu tempatnya sunyi. Itu orang banyak suruh pada pergi dulu untuk cari makanan ke desa-desa karena hari sudah malam. Idenya kan baik ya murid-murid Yesus ini. Tapi Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Kamu yang harus memberi mereka makan. Jadi ini loh Bapak Ibu ya, punya usul bagus. Biasanya punya usul bagus, malah disuruh. Ya, klik berikutnya. Tidak perlu, kamu yang harus kasih makan. Loh gimana sih Yesus ini ya? Masa tempat sunyi seperti ini cari makanan kan gak ada. Tapi Yesus berkata, mereka hanya berkata, Yesus berkata, kamu harus kasih makanan buat mereka. Dan mereka berkata, di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya, bawa kemari. Yesus berkata, Yesus ambil itu. Dan Yesus menengadah ke atas, Yesus mengucapkan berkat, Yesus memecah-mecahkan 5 roti, 2 ikan itu. Dan firman Tuhan mencatat bahwa ya orang yang 5.000 itu bisa makan semuanya dengan kenyang. Dan sisanya 12 bakul. 12 bakul penuh. Saudaraku, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Dari apa yang dikatakan ini mereka ya, di sini hanya 5 roti 2 ikan. Jadi pada saat itu murid-murid gak paham tentang siapa Tuhannya. Ya siapa gurunya, mereka hanya memahami bahwa oh Yesus itu guru yang mengajar. Oh Yesus itu guru yang mujizat-mujizat sebelumnya apa? Sudah melakukan apa? Menyembuhkan orang sakit. Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Tapi bagaimana dengan 5 roti 2 ikan? Murid-murid gak paham bahwa Yesus pun bisa melakukan mujizat. Klik berikutnya. Saudaraku, lewat mujizat 5 roti 2 ikan. Yesus membawa murid-muridnya gak hanya tahu teori, gak hanya tahu cerita, tapi Yesus betul-betul membawa muridnya mata kepala menyaksikan bagaimana 5 roti 2 ikan bisa mencukupkan untuk makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Dalam hal ini, Yesus membawa murid-murid mengalami, mengerti, memahami bahwa ada Yesus yang berkuasa untuk menyediakan. Yesus berkuasa untuk menyediakan, katakan bersama 2, 3. Saudaraku, Tuhan mau bawa setiap kita anggota Komsel dan jemaat Tuhan, gak hanya tahu, tapi dibawa untuk mengalami. Sekalipun kondisinya terbatas apa yang engkau miliki, tapi saat itu dibawa kepada Tuhan, itu akan diberkatkan oleh Tuhan menjadi sesuatu yang berlimpah. Alami mujizat ini, karena Yesus mau bawa kepada kita tidak hanya mendengar apa kata orang, tahu ceritanya, tapi Tuhan mau bawa setiap kita mengalami. Tapi uniknya ya dari kisah ini, kembali ke ayat yang tadi itu ya. Sudah, wow, Yesus luar biasa. Yesus dahsyat. Ini harus diliput di YouTube nih. Oh, harus bikin TikTok, harus masuk IG, harus masuk Facebook, dan seterusnya, dan seterusnya. Asik dong. Kita bersukaria, kita berbangga, kita berpuas diri. Kita punya Yesus yang hebat. Harusnya seperti itu. Tapi Yesus berkata, no. Segera kamu pergi naik perahu. Mendahului aku pergi ke seberang. Apa maksudnya saudara? Tuhan gak mau kita hanya berhenti di satu titik. Mujizat dialami, bersukacita, haleluya. Tapi Tuhan mau bawa kita masuk pada melaju. Ya, maju terus, bergerak maju pada pengenalan, pada pengalaman kita dengan Tuhan. Sekalipun mujizat besar sudah dialami, jangan berhenti sampai di situ. Tuhan mau bawa kita masuk pada mujizat berikutnya yang lebih besar daripada itu. Amin. Saudaraku, ada banyak orang kalau sudah diberkati Tuhan, tokoku sekarang sudah jalan, sudah 1 sudah jadi 2, ya. Biasanya apa? Stop ibadah, stop melayani, ya. Stop komsel.
Karena tokonya sudah gede, nanti tokonya waktu kalau aku tinggal gimana ya. Alasannya macam-macam. Sudah enggak berdoa lagi ya. Stop sampai di titik itu. Dan ceritanya ya, kesaksiannya Tuhan sudah menolong aku. Dulu Tuhan menolong aku dan gak ada sesuatu yang baru. Tapi dalam hal ini, firman Tuhan malam hari ini berbicara kepada kita. Tuhan mau bawa kita melaju, terus melaju bersama dalam Kristus. Klik berikutnya. Tuhan suruh mereka untuk pergi naik perahu mendahului Yesus. Dan firman Tuhan mencatat bahwa apa yang terjadi? Mereka taat nurut Yesus. Tapi Alkitab mencatat, perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa itu terjadi. Apa yang Yesus lakukan? Ya, jam 3 malam Yesus datang berjalan di atas air. Nah, dalam hal ini apa yang terjadi dengan murid-murid? Murid-murid malah ketakutan dan berkata, itu hantu. Ya, murid-murid sudah paham bahwa ada Yesus guru yang mengajar. Murid-murid paham bahwa ada Yesus yang menyembuhkan orang sakit. Murid-murid sudah mengerti dan mengalami bagaimana Yesus bisa menyediakan dari yang sedikit menjadi berlimpah. Tapi murid-murid belum paham dengan yang satu ini. Bahwa ada Yesus yang berkuasa atas alam semesta. Ada Yesus yang hadir di tengah kekalutan, di tengah gelombang yang terjadi. Saudaraku, Yesus membawa murid-murid melihat sendiri. Ya. Murid-murid gak paham kalau Yesus itu bisa jalan di atas air. Buktinya, ya, mereka bilang itu hantu. Gak ada satupun yang berkata itu Yesus, gak ada tuh. Ya. Tapi Yesus berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Mereka selama ini tahu bahwa Yesus itu berjalannya di darat gitu ya. Kalau yang jalan di air malah paham hantu, setan, loh malah seperti itu. Tapi saudaraku, Tuhan mau bawa gerejanya, jemaatnya terus maju dalam pengalaman dengan Tuhan. Tuhan hadir di tengah gelombang, ombak yang menerpa, perahu kehidupan, perahu pelayanan, atau mungkin kesehatan, ekonomi, rumah tangga. Tuhan hadir dan Tuhan berkuasa untuk menenangkan badai itu. Tuhan hadir untuk menaklukkan ya hukum gravitasi bumi tunduk sama Yesus. Hukum kesehatan bisa tunduk enggak sama kuasa nama Tuhan. Dokter berkata A, B, C, D, kamu akan seperti ini, seperti ini. Tapi Yesus bisa menundukkan hukum kesehatan? Bisa? Ya, yang percaya akan ngalamin. Klik berikutnya. Ya. Dan yang hebatnya ini Petrus, murid-murid yang ada di perahu semua ngalamin dan menyaksikan bagaimana mujizat Yesus. Tapi yang hebatnya satu orang ini yang namanya Petrus. Dia tuh selangkah lebih maju ya. Dia berkata, Yesus, kalau engkau ya, apabila itu engkau suruh aku berjalan di atas air. Saudara, dari hal ini kita bisa belajar bagaimana Yesus merespon apa yang diminta oleh muridnya yang percaya kepadanya. Minta mau berjalan di atas air seperti yang Yesus lakukan. Direspon, oke. Datanglah, saudara. Mari gereja Tuhan. Jangan berhenti pada pemahaman, pengertian bahwa Yesus memberkati aku, menolong aku, menyembuhkan aku. Tapi mari alami yang satu ini. Bahwa Tuhan akan merespon kerinduanmu untuk melihat kuasa Tuhan yang lebih lagi. Ya, klik berikutnya. Kita bisa melihat bahwa ya ada sebuah momen, ada sebuah kondisi di mana Petrus bersama Yesus bersama-sama berjalan di atas air. Dalam hal ini saudaraku, Yesus sedang membawa murid-muridnya untuk terus melaju pada pengertian, pada pemahaman dan pengalaman yang dahsyat. Bahwa apa yang Yesus lakukan.
murid-murid juga bisa melakukan. Apakah Anda percaya? Apakah Anda mau jadi Petrus yang ngalamin mujizat sementara teman-temannya lihat dan bengong? Saya membayangkan kalau seandainya murid-murid yang lain juga minta, gua juga, aku juga suruh aku datang berjalan di atas air. Kira-kira Yesus kasih nggak? Kasih nggak saudara? Kasih. Tapi sayangnya yang minta cuma satu. Jadi ayo gereja Tuhan, jangan berhenti di satu titik pemahaman, pengertian, pengalaman. Alami mujizat Tuhan yang lebih besar lagi. Karena itu hak yang sama buat engkau dan saya sebagai gereja Tuhan. Jadi kita jangan berhenti pada gua sudah melayani. Sebagai WL, sebagai tim musik, sebagai kameramen, sebagai pengkhotbah, teriak-teriak. Di mimbar pegang mic. Tapi saudara, Tuhan mau kita ngalamin kuasa. Karena Tuhan kita besar. Kita harus ngalamin hal yang besar dari Tuhan. Komsel, alami hal yang besar dari Tuhan. Jangan berhenti di mujizat yang sudah dialami puas. Doa sudah dijawab, mujizat sudah gede, gereja sudah gede. Tak cukup. Gereja ini harus bergerak dalam kuasa yang Tuhan sudah sediakan untuk gerejanya. Untuk setiap jemaat, dari anak-anak sampai orang tua, semua punya hak yang sama untuk bergerak dalam kuasa Tuhan. Apa yang Yesus lakukan? Orang percaya punya hak yang sama untuk ngalamin. Klik berikutnya. Kita mau baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ini hak, ini porsi buat setiap kita, siapapun Anda. Apapun keadaan Anda, apapun latar belakang Anda. Syaratnya satu, percaya Yesus akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan yang lebih besar dari itu. Ya, klik berikutnya. Ya. Sampai firman, saya mengutip satu firman ini. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, mari kita minta sama Tuhan untuk gereja ini, untuk keluargamu, untuk bisnismu, untuk komselmu, kuasa, mujizat, mengalami Tuhan di tengah gelombang kehidupan, di tengah kekurangan, keterbatasan, persediaan, ya, di tengah sakit penyakit. Dan klik berikutnya. Karena Tuhan berjanji, minta, Tuhan akan memberi supaya penuh sukacitamu. Amin. Saudara. Dan Yesus sendiri berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, ini tanda-tanda yang Yesus janjikan, Yesus berikan buat setiap orang-orang percaya. Jangan berhenti ya hanya di masalah penyelesaian masalah-masalahmu pribadi. Karena ada satu porsi besar, tanda-tanda ya yang menyertai orang percaya, mengusir setan. Jangan puas kalau diberkati Tuhan dengan berkat-berkat, tapi mari tanda-tanda ini ya. Ngusir setan dalam nama Yesus. Ya. Tumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu menjadi sembuh. Mari kita minta tanda ini dinyatakan Tuhan di gereja ini. Di komsel kita, di pelayanan kita. Minta ini. Ya. Jadi pikirkan ini di kategori ya. Minta. Ya. Klik dan mari endingnya ya, terakhir. Klik ya. Biarlah ini Bapak Ibu yang menjadi goal buat kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai.
menyertainya. Tuhan membawa murid-murid, ya, membawa orang percaya tidak hanya ngalamin kesembuhan untuk sakitnya, untuk dilepaskan dari kuasa setan, tapi Tuhan juga mau pakai itu orang percaya untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan. Jadi saudara, ayo terus melaju bersama dalam Kristus. Sampai ini ya, seperti yang terjadi pada murid-murid. Mereka memberitakan Injil. Tuhan berkuasa turut bekerja dengan tanda-tanda mujizat yang menyertai. Kita dibawa Tuhan untuk ngalamin mujizat. Untuk membawa orang lain juga ngalamin mujizat. Selamat melaju bersama dalam Kristus. Tuhan dimuliakan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang besar.